Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan beberapa faedah yang diambil dari kisah Nabi Yunus alaihi assalam. Ada faedah yang pertama, muallif rahimahullahu taala berbicara tentang masalah yang terkait dengan dakwah. Beliau berpanjang-panjang berbicara masalah ini, tapi Masya Allah faedahnya sangat besar dan saya yakin bahwa banyak yang belum kita ketahui. Kita akan bahas faedah yang pertama yang pekan lalu sudah ana singgung sedikit, yakni tentang dakwah ilallah ta'ala tadumu bis sabri wa tatawaqqafu bil isti'jal. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dawam, terus langgeng dengan sabar. Tapi akan berhenti karena isti'jal, karena terburu-buru. Di dalam halaman yang ke-471, muallif rahimahullahu taala, yakni Abu Islam, penulis dari buku ini berkata, wal haqiqatu anna da'wata ila Allah taala hiya al-ilajul wahid. Jadi hakikatnya ad-da'wah ila Allah, berdakwah mengajak manusia kepada Allah adalah satu-satunya obat. Satu-satunya obat, dan beliau sebutkan di sini ad-dawa an-nafi', obat yang bermanfaat lil ummatil islamiyah, untuk umat Islam. Fi hadha zaman, di masa ini. Dzalika anna an-nadhira ila al-ummatil islamiyah al-muta'ammil lihaliha ya'lamu wa yara annaha qad usibat bil amradit taliyah. Yang demikian itu karena orang yang memperhatikan umat Islam di saat ini atau dewasa ini, mereka terkena dengan beberapa penyakit. Dan beliau disebutkan 3 penyakit dan sebabnya. Ini bagus sekali ya, karena seorang dokter kalau ingin mengobati pasien yang sakit, dokter itu harus tahu sakitnya apa, sebabnya kenapa. Kemudian dia akan tahu ini diobati dengan apa dan caranya bagaimana. Nah, umat Islam, ikhwanya Allah, ya, akan disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala memiliki beberapa penyakit. Beliau di sini sebutkan 3 penyakit. Dan penyakit-penyakit itu membuat umat Islam lemah. Oleh karena itu, kita harus tahu apa sakitnya, kemudian sebabnya apa dan obatnya apa, agar sembuh dari penyakit. Kemudian kita juga agar tidak terkena penyakit ini, berusaha kalau kita sakit, kita sembuhkan diri kita dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang pertama, kata beliau, adalah az-zullu wal hawan, kehinaan. Jadi umat Islam ini hina, ya, rendah, dan dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Ini penyakit. Apa sebabnya? As-sabab, kata beliau, sababuhu az-dzunub wal ma'asi. Sebabnya dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat yang membuat umat Islam hina. Apa ilajna? Apa obatnya? Obatnya cuma satu. Ar-ruju'u ilad din, kembali kepada agama.
Ini obatnya. Jadi sakit yang pertama adalah apa? Kehinaan. Kemudian sebabnya apa? Dosa dan maksiat. Apa obatnya? Ar-ruju'u ilad din, kembali kepada agama. Dalil akan hal ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya apabila kalian melakukan jual beli inah. Inah ini salah satu jual beli riba. Ini maksiat. Ya. Apabila kalian masuk dalam transaksi jual beli inah, rekayasa, orang merekayasa jual beli, tapi padahal untuk mengambil riba, keuntungan dari riba. Ini maksiat. Yang kedua, wa akhadtum adznabal baqar. Kalian ngambil, megang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzara'. Kalian hanya ridha dengan bercocok tanam. Wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Ini gambaran umat Islam. Bermaksiat dan cinta dunia. Maksiat ini dan cinta dunia ini mengakibatkan penyakit. Allah sebutkan atau Rasul SAW sebutkan, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan kuasakan atas kalian kehinaan. Kehinaan menimpa kaum muslimin disebabkan karena maksiat ini. Melakukan jual beli inah, kemudian condong hanya kepada dunia, megang ekor sapi saja, ridho sama cocok tanam saja, dan meninggalkan jihad. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian ditimpa dengan kehinaan dengan sebab ini. Ini penyakit. Apa obatnya? Kita lihat di sini, la yanzi'uhu. Kehinaan ini tidak diangkat, tidak dicabut dari kalian hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Umat Islam, ikhwan Allah muliakan, terasa terhina di mana-mana. Ketika dihinakan, tidak ada yang nolong. Lihat kita. Sebagian kita dihinakan, dibunuh, ya, dilecehkan. Istri saudara-saudara kita dilecehkan oleh orang kufar Quraisy. Anak-anak wanita saudara kita dilecehkan, wal'iyadzubillah, oleh orang kufar, bukan orang kufar Quraisy ya, oleh orang-orang kufar di saat ini, dan tidak ada yang menolong, terhinakan. Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Ini enggak dicabut dari kita. Sehingga apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Ini obatnya. Ar-ruju' ila din. Kembali kepada agama. Kembali kepada agama bagaimana, akhi? Balik kepada agama. Ruju'. Ini obat. Satu-satunya obat. Ya. Kembali kepada din, kepada agama. Janganlah kita mengatakan, kita sudah berada di agama, ngapain kita balik kepada agama? Akhi, jangan seperti itu. Banyak di antara kita, betul agamanya Islam, tapi banyak di antara kita yang tidak mengamalkan Islam. Bagaimana mungkin mengamalkan Islam? Ngerti Islam saja tidak. Apa buktinya?
Buktinya banyak yang nggak ngerti wudu, banyak yang nggak ngerti sholat, banyak yang tidak bayar zakat, banyak yang tidak haji ketika mampu. Kan sekarang susah katanya. Tapi ada yang mampu. Memang haji sesuai dengan istita'ah. Ya. Nah ini. Ada orang ikhwan nggak ngerti bahwa kentut itu bisa membatalkan wudhu. Itu umat Islam. Dan itu orangnya punya titel. Ya, titel agama dunia tinggi, mentereng. Tapi yang ngerti tentang wudhu, tata cara wudhu, bahwa wudhu itu ada pembatalnya. Banyak orang sholat asal-asalan, tidak sesuai sunnah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik kepada agama kalian. Penyakit yang pertama az-zul wal hawan, kehinaan. Penyakit yang kedua apa itu? At-tafarruq wal ikhtilaf alladhi adda ila dha'fil ummah. Perpecahan, perselisihan. Ini penyakit yang kedua. Yang menghantarkan umat Islam kepada kelemahan. Dengan perselisihan dan perpecahan ini umat Islam lemah. Ini penyakit. Apa sebab? Sebabnya apa? Perselisihan, ya, cekcok, ikhtilaf. Bahkan ikhtilaf ini di setiap tempat ada ikhtilaf. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dari ikhtilaf yang besar sampai di bawah itu. Ikhtilaf. Sampai ada satu masjid, ada orangnya nggak suka sama pengurusnya, bikin masjid yang baru. Ya. Ikhtilaf. Sebabnya apa? Al-hizbiyatul baghidah. Sebab ikhtilaf, perselisihan adalah hizbiyah. Siapa yang tahu arti hizbiyah? Ya? Apa? Tahu nggak arti hizbiyah? Fanatisme. Fanatisme golongan, tapi bukan fanatik pada Islam, bukan. Pada golongannya, pada sukunya. Ini yang menyebabkan ikhtilaf, yang menyebabkan tafarruq, perpecahan. Ini sebabnya. Dan ini penyakit. Ya. Kalau bukan golongannya, bukan misalkan bukan organisasinya, kau bukan golonganku. Kalau bukan kelompoknya, kau bukan golonganku. Kalau bukan apa istilahnya itu, partainya, dihabisin, kau bukan golonganku. Ya. Jadi ini sebab tafarruq hizbiyah. Nah, jadi kalau bukan organisasinya tadi apa? Engkau bukan golonganku. Nah, itu. Dikatakan golonganku yang sama aku sudah. Ini dibangun di atas ini pecah orang Islam. Ya. Ini sebabnya. Dan ini haram. Tak boleh. Pecah kaum muslimin berseteru sesama mereka. Wah, ada penyakit. Kalau bukan kelompoknya, bukan organisasinya, ngelihatnya kayak ngelihat syaitan. Ya tidak. Lihatnya kayak ngelihat bukan orang Islam. Begitu. Kalau bukan ormasnya, kau bukan golonganku. Walaupun tidak dikatakan, tapi lisanu halihim mengatakan demikian. Lisan halnya. Ya sekarang kalau ormas A, ormas B berantem, padahal umat Islam sama-sama, apa yang diperebutkan? Ya ikhtilaf. Kayak ngelihat syaitan.
Nah, tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikhwan, di surat Ar-Rum ayat 31, 32. Di akhir 31 itu Allah bilang gini, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum." Ayat 32-nya. "Wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kamu menjadi seperti kaum musyrikin. Jangan seperti mereka. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dari mereka itu bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Berbangga-bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Kami mah kelompok A begini nih, kelebihan kami begini, dia nggak ada apa-apanya. Ya, organisasi dia nggak ada apa-apanya. Kami yang hebat. Akhirnya apa? Berantem, berpecah. Ya. Ini penyakit tafarruq, ikhtilaf, penyakit umat. Sebabnya apa tadi? Al-hizbiyah, al-baghidah. Fanatisme yang dibenci. Ya, bukan fanatik ke agama, tapi fanatik ke kelompoknya, ke golongannya, ke organisasinya. Ini sangat mengerikan. Ke ormasnya, dan seterusnya. Apa obatnya? Obatnya apa? Ar-ruju' ilad din. Balik kepada agama, satu obatnya. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah semua kepada tali Allah. Jangan kalian bercerai-berai, kata Allah. Dengan tali Allah, pegang. Kata Allah apa? "Wa la tafarraqu." Jangan bercerai-berai. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memegang Islam. Memegang tali Allah benar-benar dan tidak boleh bercerai-berai. Cerai-berai itu gara-garanya apa? Saling merasa benar sendiri, merasa hebat yang ada pada kelompoknya. Dibercerai-berai itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Setiap hizb itu bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ilajna, satu. Kembali kepada agama. Balik kepada din. Allah bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Balik kita kepada agama. Balik kepada din. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah mensyariatkan bagi kamu agama yang dia wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Yaitu, hendaknya kalian menegakkan agama. An aqimuddin. Wala tatafarraqu fihi. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bertafarruq. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia sakit yang kedua, penyakit yang kedua. Jadi penyakit pertama kehinaan. Sebabnya maksiat. Penyakit yang kedua perpecahan, perselisihan, ikhtilaf. Sebabnya karena al-hizbiyah. Hizbiyah. Fanatisme golongan. Ya, ini bahaya. Bahaya.
fanatisme golongan ini. Kemudian yang ketiga, kathratul qatli wat tafjiri wat tadmir. Ini penyakit juga. Banyaknya pembunuhan, pengeboman dan pengrusakan. Ya ikhwah. Sekali lagi, ini penyakit nih. Dan dari sini antum tahu ulama kita itu nggak ngajarkan ngebom. Ingat, ulama kita ngajarkan yang baik, akidah yang lurus supaya masuk surga. Ya, ikut Nabi, mengajarkan ibadah yang bagus, mengajarkan akhlak yang mulia. Jangankan manusia, anjing saja, ikhwan yang Allah muliakan, ketika kehausan dikasih minum, masuk surga. Ini ajaran Islam. Bagaimana membunuh orang, ngebom lagi. Ya. Dan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah itu ngajarkan yang benar, ngajarkan yang baik. Pengeboman yang terjadi, pengrusakan yang terjadi, ini penyakit. Dan ulama yang bilang. Dan dari dulu, ikhwan yang Allah muliakan, ulama, kemudian para da'i, itu mendakwahkan bahwa ini adalah penyakit umat dan berbahaya, bukan dari Islam. Ya, perlu diketahui. Apalagi kalau dinisbatkan kepada dakwah salaf, dakwah sunnah. Sebuah tuduhan yang sangat keji. Sangat keji yang tidak berdasar sama sekali. Ketika tidak terbukti, kalimatnya diubah. Dakwah sunnah, dakwah salaf ini pintu menuju kepada terorisme. Kalimatnya seperti itu. Ketika nggak bisa mendapatkan tuduhan yang mereka tuduhkan, bilangnya seperti itu. Pintu. Ya. Gerbang kepada pengrusakan. Ini tuduhan yang sangat keji. Ya. Nah, ulama bilang, akhi, banyaknya pembunuhan, pengeboman, kemudian apalagi pengrusakan, ini penyakit bukan? Penyakit. Antum bertanya, apa sebabnya penyakit ini? Saya tanya, apa sebabnya? Hah? Siapa yang tahu? Kalau tahu bisa jawab, boleh pulang. Ya. Penyakit itu yang ada nih, oknum merusak, ngebom, membunuh orang. Ya. Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Yang tahu cung. Tahu enggak sebabnya? Ini manhaj nih, penting. Ayo. Ada yang mau coba jawab? Hah? Ahsanta barakallahu fiik. Sebabnya disebutkan di sini intisyaru fikrit takfir wal afkar al munharifati fil ummah. Ini sebabnya, catat. Menyebarnya fikrah takfir, pengkafiran. Ya. Dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang di umat. Saya tanya ikhwan. Orang tahu ada fikrah takfir dari siapa? Saya tahu, tanya. Orang tahu ada takfir dari siapa? Siapa yang tahu? Dari ulama. Dari ulama. Bukan dari orang yang nggak belajar agama, bukan. Ya. Ulama mana? Dan siapa ulamanya? Ulama salaf, akhi.
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan fiqh takfir sangat detail sekali. Sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Orang nggak tahu ada takfir. Ulama yang jelaskan. Akidahnya begini, takfir. Asalnya minat takfir ila tafjir. Awalnya pengkafiran, nanti berikutnya adalah pengeboman. Tapi aneh, sungguh aneh. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dituduh oleh sebagian orang adalah teroris. Bahlul tidak? Ya. Nah itu. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jelaskan ke umat. Antum tahu? Ketika ada Daesh, tahu Daesh? Tahu nggak Daesh? Baru dengar Daesh. Gitu ya. Daesh itu yang sering antum sebut dan dengar namanya ISIS. Ya. Awal muncul, siapa yang nyatakan bahwa mereka bahaya? Awal muncul, siapa yang nyatakan mereka bahaya? Ulama akhi. Ulama Ahlus Sunnah nulis kitab. Nulis tulisan. Syali Hasan, yang lain-lain nulis tulisan. Ini bahaya nih. Ketika orang banyak yang mengagung-agungkan, yang menyanjungnya, bahkan berbondong-bondong gabung ke sana. Ya. Ulama nulis, bahaya ini. Ini khawarij takfiri. Lihat, fitnah itu ketika muncul, ketika muncul bahaya, orang nggak tahu bahwa itu bahaya. Tapi setelah rusak, baru tahu. Ketika muncul benihnya, ulama langsung tahu, oh ini bahaya. Ditulis. Tulisan, disebarkan. Kita ketika awal-awal dapat tulisan-tulisan ulama, wah ini bahaya nih. Ketika orang-orang berbondong-bondong ke sana, berbaiat kepada pemimpinnya, nyatanya takfiri, khawarij. Ada orang disembelih, ada orang dibakar. Naudzubillah. Orang dikafirkan. Ya. Itu. Makanya nggak benar kalau dikatakan Ustadz-Ustadz Roji itu mengkafirkan orang. Nggak benar. Mana buktinya? Justru asatidzah, kawan-kawan, jelaskan akhi. Walaupun akibatnya itu dibilang antek-antek Yahudi, dibilang antek-antek Amerika, itu akibatnya. Karena jelaskan yang hak. Ini takfir ini bahaya nih. Wah ini nih antek-antek Yahudi nih. Ya. Begitu. Padahal kita dijelaskan. Dan nggak ada satupun dai sunnah, dai salaf mengajarkan antum untuk ngebom. Ada nggak? Mengajarkan antum untuk mengkafirkan sembarangan. Ada tidak? Tidak ada. Cari. Nggak ada. Dan ada ilmunya mengkafirkan itu. Ada ilmunya. Ada dawabitnya. Ada syurutnya. Ada syarat-syaratnya. Nggak mudah. Ya. Jadi mengkafirkan ada dawabitnya, ada syarat-syaratnya. Tapi juga yang kafir dihukumi kafir. Ya tidak? Ada kafir asli, ada kafir keluar dari Islam. Itu ada. Tapi harus dipelajari, harus sesuai porsinya dan seterusnya. Nah, itu. Nah, ada sebagian orang, akhi. Jadi ada yang gulu, ada yang berkurang-kurang. Ya. Gulu, ada yang berkurang-kurang. Gulu itu semua orang dikafirkan. Ya. Hatta orang Islam dikafirkan. Ada yang berkurang-kurang. Semua orang sama akidahnya. Semuanya masuk surga. Nah, ini nih. Ya. Ahlus Sunnah enggak, tengah-tengah. Ya tidak?
Baik. Jadi sebab dari fitnah itu karena apa ikhwan? Karena intisyaru fikri takfir, menyebarnya fikrah pengkafiran. Mudah orang dikafirkan. Makanya disebut takfiri. Ya, saya tanya ikhwan. Tentara tahu takfiri dari siapa? Ulama. Polisi tahu takfiri dari siapa? Ulama. Ya tidak? Semua tahu takfiri tentang takfir dari siapa? Ulama. Ulama. Ini harus kita pahami. Dan ulama yang bisa menjelaskan secara detail apa itu takfiri. Sampai ke akar-akarnya. Nah itu. Nah obatnya dari banyaknya pembunuhan, banyaknya pengkafiran, ya, banyaknya eh, tafjir tadi, pengeboman, itu obatnya apa? Hah? Kembali kepada agama obatnya. Balik kepada agama. Arju' ila din. Balik kepada agama. Agama yang gimana? Agama yang dipahami dengan pemahaman yang sahih. Pemahaman yang benar. Ya, baru benar. Tapi kalau tidak punya akidah yang atau tidak punya pemahaman yang benar, bisa dibawa ke sana kemari. Makanya ngaji yang benar. Ya. Antum kalau udah masuk ke kelompok takfiri, itu masuk kepada kegelapan sudah, susah keluar lagi. Nah, itu. Ya. Dalilnya apa? Harus balik kepada agama. Ada nggak dalilnya? Ada dalilnya. Anda bacakan ya. Syekh Abu Islam di sini berkata, "Lama kharajal khawariju ala Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu indama fahimul Islam fahman khati'an, zahaba ilaihim Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa raddahum ila fahmil Islami fahman sahihan kama fahimhahu as-sahabatu radhiyallahu anhum faraja'a arba'atu alafin minhum an fikrihim." Oh ini dalilnya. Keterangannya maksudnya. Ketika kaum Khawarij keluar dari ketaatan terhadap Amirul Mukminin saat itu Ali bin Abi Thalib, ya. Dan mereka memberontak, akhi. Bahkan berperang sama Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin. Sebelum berperang, ya, pergi kepada mereka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ngasih tahu mereka tentang pemahaman mereka yang keliru. Terjadi dialog. Ya, dipahamkan tentang agama yang benar oleh Abdullah bin Abbas. Lihat pentingnya memahamkan orang kepada pemahaman yang benar. Saya tanya ikhwan, siapa yang sanggup menyampaikan pemahaman yang benar ke orang? Ulama. Maka jangan benci ulama. Ya, ulama. Enggak ada. Pemikiran dibalas dengan pemikiran. Ya. Ali mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ali bin Abi Thalib Ibnu Abbas memberikan pemahaman yang benar kepada mereka seperti yang dipahami oleh para sahabat. Kemudian baliklah atau sadarlah dari mereka 4.000, ya, sadar dan kembali ke Islam benar, yang benar dari pemikiran mereka. Lihat seperti yang dipahami sahabat. Ah, ini penting. Seperti yang dipahami sahabat. Antum tahu Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam, ikhwan yang Allah muliakan. Kalau kita lihat biografinya, Anda pernah baca biografinya. Di antara disebutkan
diceritakan oleh Syekh hafizahullah taala, Abdurrahman bin Muljam ini orang soleh. Abdurrahman bin Muljam. Dia yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Lihat. Kenapa Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib? Karena dia menyendiri. Dia memahami Islam tidak seperti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Muljam itu orang soleh. Dan dapat rekomendasi langsung dari Umar bin Khattab. Kalau orang istilahnya sekarang tazkiyah. Dapat apa? Tazkiyah. Tazkiyahnya bukan tazkiyah yang rendahan. Tazkiyahnya langsung dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika gubernur Mesir nulis surat ke Umar bin Khattab bahwa penduduk Mesir butuh kepada seorang qari untuk mengajarkan Quran. Umar bin Khattab jawab dengan risalah beliau. Beliau bilang, "Arsaltu laka rajulan salihan wa huwa Abdurrahman bin Muljam." Aku utus kepada engkau seorang yang soleh. Lihat, seorang yang soleh. Siapa beliau? Abdurrahman bin Muljam. Aku utus ke Mesir kepadamu rajul saleh dan hafal Quran, akhi mukri. Luar biasa, akhi. Ya. Apabila dia datang kepada engkau, fa idza ataka fakrimhu. Kalau dia datang, muliakan. Waj'al lahu daran yukri'un nasa fiha al-Quran. Dia tempatkanlah di sebuah tempat dar untuk mengajarkan Quran kepada manusia. Nah, itu. Kemudian datang Abdurrahman bin Muljam. Di masa siapa? Umar bin Khattab. Rajul soleh, akhi. Mengajarkan Quran. Hafal Quran. Di masa Utsman tidak ada masalah. Tapi dikatakan oleh ulama, sayangnya Abdurrahman bin Muljam ini menyendiri. Ya. Ini bahayanya menyendiri nih. Bahayanya menyendiri. Kan banyak sekarang orang ada, oh saya sendirilah, enggak apa-apa walaupun enggak dianggap. Nanti dilihat dakwahnya gimana. Akhi, antum bertemanlah. Jangan menyendiri. Ya. Nabi Musa aja butuh Harun. Ya kan? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al apa? Waj'al li wazira min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Di surat Thaha. Beliau berdoa minta agar Harun menjadi pendampingnya ketika dakwah. Kita lihat Abdurrahman bin Muljam sendiri. Ketika ada fitnah Khawarij, terfitnahlah dia. Sampai di masa Ali bin Abi Thalib, dia terpengaruh, betul-betul terpengaruh sampai dialah yang siap membunuh Ali bin Abi Thalib, orang yang paling utama di masa itu. Mau dibunuh, dia siap dengan keyakinannya. Lihat, keyakinan itu bisa merubah sesuatu, bisa merubah orang. Akhirnya dia berangkat untuk membunuh Ali di pagi hari. Ya. Dibunuhlah Ali bin Abi Thalib oleh dia. Oleh Abdurrahman bin Muljam. Lihat, orang yang terbaik. Yang Nabi SAW jamin Ali bin Abi Thalib dengan surga. Orang yang terbaik, khalifah yang keempat, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Khawarij. Takfiri. Gembong takfiri. Kalau sekarang, ya. Kemudian apa, ikhwan? Kemudian ditangkapkan dia. Dalam Islam dihukum kisos.
Dan ajibnya ketika mau dikisos, dipenggal kepalanya itu dia bilang apa? Saat dipenggal, masih dia nggak tobat. Karena meyakini bahwa yang dilakukan ini benar. Dia bilang apa? Kepada al-gojoknya. La taqtuluni marratan wahidah. Jangan kau bunuh aku sekaligus. Walakin uktuluni syai'an fa syai'an. Akan tetapi bunuh aku sedikit-sedikit. Qatti'u atrafi. Potong tubuhku dari ujung. Potong-potong, cincang-cincang. Likai andura kaifa tuqatta' atrafi fi sabilillah. Supaya aku bisa melihat bagaimana tubuhku dicincang-cincang di jalan Allah. Dia tuh, ya, membunuh orang yang paling mulia di masa itu, dan dia mengaku atau dia meyakini, mengklaim apa yang dilakukannya benar. Gara-gara apa? Keyakinan yang menyimpang. Ya. Sudah azan. Subhanallah. Iya. Baik. Azan dulu, nanti lanjutkan sedikit lagi. Anda kasihkan ceritanya. Wallahu a'lam. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwan Allah muliakan. Dalil yang lain tentang pentingnya kembali kepada agama, ya. Di sini disebutkan oleh Abu Islam rahimahullah, wa ulaika alladhina kharaju ila al-hajji hamilina fikral khawariji fi uqulihim. Mereka orang-orang yang keluar untuk haji. Ini di masa Jabir bin Abdullah. Di masa Jabir bin Abdullah. Jadi ada sekelompok orang yang membawa pemikiran khawarij di akal mereka keluar ke haji. Dan mereka punya rencana jihad. Ingin membunuh kaum muslimin. Karena ketika haji kan kaum muslimin berkumpul jemaah haji. Ya. Mereka berangkat tuh. Haji. Ya, mudah-mudahan jemaah haji tahun ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yuriduna an yakhruju 'ala al-hujjaj fil hajj. Mereka ingin membuat kerusakan, membunuh kaum muslimin yang berhaji di musim haji itu. Tapi subhanallah, sebelum mereka melakukan itu, mereka ke Madinah dulu singgah. Ya. Famarru bil Madinah, melewati Madinah. Wa jalasu fi majlisi ilmin. Kemudian duduk di masjid ilmu, di majlis ilmu. Majlisnya siapa? Jabir bin Abdullah. Ya. Mereka awalnya membawa pikiran khawarij. Ada majlis ilmu nih. Sahabat duduk mereka di situ. Ya. Fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masjid Rasulullah SAW. Masya Allah, sampai sekarang ya, Masjid Nabawi itu masyayikh pada ngajar, ya. Dan alhamdulillah di situ ada Syekh Sulaiman Ruhaili sekarang, dan masyayikh Masya Allah, ya. Syekh Abdul siapa? Putra Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya. Itu ulama di situ. Dan kita tahu tentang mana yang fikrah khawarij, mana enggak dari mereka juga. Subhanallah. Ya. Falamma jalasu ilaihi wa fahimul Islam min hadha sahabi fahman sahihan raja'u an fikrihim jami'an. Ketika mereka duduk, mereka orang-orang khawarij ini yang punya pemikiran menyimpang duduk di majelisnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengajarkan Islam yang benar. Ini pentingnya dakwah nih, akhi. Pentingnya dakwah, pentingnya nyampaikan Islam yang benar. Ya. Jadi dakwah itu penting. Suara kita akan disampaikan sama Allah. Asal ikhlas saja sudah. Gak usah mikirin gimana-gimana. Dakwah terus. Tulis dakwah, tulis dakwah. Insya Allah dengan izin Allah suara kita nyampe. Walaupun ke pelosok. Ya. Ana pernah suatu saat ikhwan di daerah pelosok.
ujung Indonesia. Sangat sepi tuh daerah situ, ya. Anda nggak usah sebutkan tempatnya ya. Di pelosok, sepi, pegunungan. Ada yang kenal sunnah. Saya bilang, "Antum dari siapa dengar?" "Ana dengar kasetnya Ustadz Abdul Hakim Abdad." Tapi Anda nggak tahu orangnya sampai sekarang. Subhanallah. Ya, ngerti sunnah dari orang yang dia nggak pernah ngelihat. Nah itu, ketika Allah sampaikan apa? Dakwah. Nah itu. Jadi dakwah itu kita terus berdakwah. Dengan izin Allah, suara Allah sampaikan. Asal apa? Ikhlas. Nah, kita lanjut. Ketika mereka duduk ya mendengarkan kajian dari Jabir bin Abdullah, pemahaman yang benar, fahman sahihan raja'u an fikrihim jami'an. Nah, mereka semuanya tobat, kembali kepada pemahaman yang benar. Gak jadi mereka membunuh kaum muslimin. Ya, ya. Jadi fikrah Khawarij ada nggak, akhi? Ada sejak dulu. Ya. Dan mereka kalau ngomong luar biasa, akhi. Ngomongnya nuntutnya tentang adil, masalah adil, masalah adil. Oh, pemimpin nggak adil. Gitu. Nggak adil, nggak adil, nggak adil. Gitu. Tapi kata ulama, mereka itu berbicara demikian karena ada dunia. Ingin dunia juga. Ya. Nah, itu. Mereka berbicara dengan perkataan yang sebaik-baik perkataan manusia. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Jadi mereka keluar dari din seperti anak panah keluar dari busurnya. Fahadhi amradun asabatil ummah. Inilah penyakit-penyakit yang menimpa umat. Wala yakhtalifu fi dzalika itsnan. Tidak ada yang menyelisih pendapat tentang hal itu. Wal muhim, tapi yang penting annukina, kita yakin bi anna ruju'a ila din, kembali kepada agama itu apa? Dan memahaminya dengan pemahaman yang sahih, wal ilajul wahid. Ini obat satu-satunya. Obat satu-satunya untuk menyembuhkan penyakit adalah apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kalian, kata Rasul, balik kepada agama kalian. Balik. Ar-ruju' ila din. Yang ngomong siapa? Rasul. Ya. Ruju' ila din. Wad-dawa' an-nafi' lil ummatil islamiyah, dan obat yang bermanfaat bagi umat Islam. Wala yumkinu lil ummati an tarji'a ila diniha, dan enggak mungkin bagi umat bisa balik kepada agama illa bid-da'wati ila Allah, kecuali dengan berdakwah kepada Allah ala asasi minhajin nubuwah, di atas minhaj kenabian, di atas minhajin nubuwah. Ya. Jadi kan ada tuh orang bilang itu mereka-mereka tuh katanya orang-orang sunnah, orang-orang salaf, salafiyun, bilangnya balik kepada agama, balik kepada agama. Ya karena mereka enggak balik ke agama, jadi mereka balik kepada agama harusnya. Kalau kita nih sudah berada di agama, ngapain balik? Ya, ini untuk merancukan. Ya tidak? Jadi balik kepada agama ya karena jauh kita dari agama. Saya tanya ikhwan, orang yang sholat, tidak, orang yang harusnya sholat enggak sholat, harus balik enggak pada agama? Ada enggak orang enggak sholat hormat Islam? Ada. Harus balik enggak pada agama? Harus balik. Banyak enggak yang makan riba? Banyak. Harus apa? Balik ke agama. Ada enggak yang ngarang-ngarang melakukan perbuatan agama, ibadah? Ada enggak yang ngarang-ngarang? Ada. Yang aku nabi aja ada. Ya. Yang aku nabi ada. Coba untuk sebutkan yang menyimpang sekarang. Ya. Katanya ngaku nabi. Ada lagi yang katanya bisa bahasa semut. Ya. Ini nyanyiin Nabi Sulaiman, akhi. Ya, ada enggak yang begitu? Ada, akhi. Kemudian ada enggak yang gaya
petang-tang peteng-teng, tangannya gini gini gini, nipu orang. Ada? Ada banyak, ya. Harus apa? Balik pada agama, balik. Ada nggak yang bid'ah? Ada. Harus apa? Balik ke agama. Ada yang nggak, ya ada tidak yang nggak paham wudu? Banyak. Ada tidak yang nggak paham sholat? Banyak. Ada tidak yang nggak paham umroh atau haji? Apalagi itu mah. Banyak. Iya. Oh banyak kalau Anda cerita. Ya. Ada tidak orang yang keyakinannya keliru dari Islam? Banyak. Anda kasih contoh. Di Indonesia itu akhi, itu banyak orang yang meyakini adanya kuntilanak. Mati penasaran. Ya, roh gentayangan. Ini sesuai enggak dengan Islam? Jadi ada orang kalau mati dibunuh atau apa, begitu perempuan laki-laki dikuburkan. Kuburannya itu buka gitu. Kemudian ada asapnya. Ya. Kalau Ustaz lihat ya, waktu kecil Anda lihat. Ya. Sampai takut, begitu ya? Terbang kuntilanak akhi. Kemudian lebih parah lagi, ada ustadznya, kiainya, pakai tasbih, muter-muter. Anda masih ingat aja tuh. Tasbih terbang, subhanallah. Ini kalau ngelawan Israel kalah semua. Ya enggak? Keyakinan bahwa roh penasaran balik lagi, terus bunuh orang, ini diyakini oleh banyak orang di kita, bahkan laku, keras. Ya tidak? Saya tanya, benar nggak keyakinan ini? Ya benar. Allah, antum baca surat Az-Zumar ayat 42. Allah menyatakan jiwa itu, roh itu di tangan Allah. Ya. Bagi yang mati dan yang belum mati ketika tidur. Yang ditetapkan kematiannya Allah pegang. Yang belum ditetapkan kematiannya Allah balikin jiwa itu. Antum lihat lagi hadis Al-Bara' bin Azib tentang orang yang masuk, tentang orang yang meninggal, orang muslim, orang mukmin. Ketika mati datang malaikat dua, ya kan? Ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Bisa jawab tuh Allah, siapa Nabimu Muhammad, siapa apa agamamu Islam. Kemudian apa? Kemudian dikasih kenikmatan. Singkatnya, kemudian ditemani sama makhluk orang yang wajahnya sangat indah, baunya sangat harum. Siapa engkau? Ana amaluka soleh. Ya tidak, ditemenin oleh amal solehnya. Sebaliknya, dan dia berkata, Robbi aqimis sa'ah. Ya Rob, tegakkan hari kiamat. Nggak mau balik ke dunia. Ada nyawa yang jahat, munafik, kafir. Ditanya siapa Tuhanmu? Ana la adri. Siapa nabimu? Ana la adri. Apa agamamu? Juga nggak tahu. Ya. Disiksa nggak yang seperti ini? Disiksa. Habis itu apa? Habis itu ditemani dengan amal yang jelek. Wajahnya sangat buruk, baunya sangat busuk. Balik nggak ke dunia? Nggak balik. Di barzakh. Barzakh itu penghalang. Barzakh pembatas. Nggak mungkin balik ke dunia. Tidak mungkin ada roh penasaran. Ada kuntilanak. Nggak ada roh penasaran. Ini bukti bahwa keyakinan sebagian kita atau sebagian saudara kita tidak sesuai Quran dan Sunnah. Oh banyak lagi. Anda tugaskan antum nulis tulisan judulnya keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam dilakukan oleh umat Islam. Oh mungkin bisa berjilid-jilid, akhi. Ya tidak? Baik, Anda kira cukup. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pada kita semua ilmu yang manfaat dan pahala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.